Selamat datang Bu Erna Sugeng Rawuh di TVRI Bu. Nggih, matur nuwun Mas. Ini suasananya santai Bu, jadi tidak Siap. perlu tegang meskipun saya sering kadang saya sering tegang Bu kalau kantor pajak Bu. Siap. Ibu, Nggak boleh tegang juga. nggak boleh tegang Bu. Siap. Enggak ya. Sekarang ini kok Bu, WA apa kalau WA Mbak AR-nya sekarang ramah kok. Lebih. Alhamdulillah. Kami berupaya ke sana memperbaiki pelayanan yang semakin membaik lah. Insya Allah kita bisa memberikan pelayanan prima itu. Tapi kerasa nggak Bu di Jogja? Atau Ibu memang sukanya mau pensiun di Jogja aja? Saya memang orang Jogja sebenarnya. Berarti pensiunnya di sini juga nanti? Insya Allah. Karena memang sebentar lagi pensiun. Oh. Lagi pensiun. Iya. Tapi memang asli Jogja. Cuman sejak lepas kuliah bekerja di pajak baru sekarang di Jogja. Setelah 30 tahun lebih, 93, ya 31 tahun lebih baru pindah ke sini. Alhamdulillah. Bu Erna, sebagai orang yang mengkomandoi Kakanwil di Jogja nih Bu, kira-kira Bu, sebetulnya orang Jogja itu pada males bayar pajak nggak sih Bu? Karena nanti ujungnya pertanyaan beda lagi nanti Bu. Siap. Jadi Mas Hendra, kita tidak boleh mengatakan bahwa masyarakat Jogja malas bayar pajak. Mungkin bukan malas bayar pajak, tapi belum memahami arti dan pentingnya pajak bagi negara maupun bagi masyarakat itu sendiri gitu. Biasanya orang kalau tidak kenal kan tidak sayang. Nah itu. Oleh karena itu kita sangat berharap masyarakat kenali dulu pajaknya gitu. Kenali dulu pajaknya. Iya, insya Allah kalau udah kenal pajak, bahwa pajak itu sedemikian pentingnya untuk negara. Itu mungkin yang insya Allah dengan begitu kan kita semua sayangkan sama negara kita gitu kan. Kita kan kepingin bahwa Indonesia menjadi Indonesia yang sejahtera. Apalagi 2045 akan menjadi Indonesia emas. Betul. Nah, kekhawatiran banyak orang Bu bahwa jangan-jangan kontribusi kita ini nggak bermakna. Apakah benar Bu memasukkan pajak itu bukan yang utama atau mungkin malah sekarang tanpa pajak kita lemah nih Bu, gimana Bu? Ini saya mau meluruskan suara-suara netizen loh nih Bu. Ya, saya juga mendengarkan sepertinya. Itu tadi karena belum mengenal pajak. Jadi boleh sedikit disampaikan mungkin ya. Bahwa pertama-tama pajak itu adalah tumpuan penerimaan negara. Tumpuan penerimaan negara. Kalau tidak ada pajak bisa dibayangkan gitu loh. Seperti apa kita membiayai gitu kan kebutuhan tadi gitu. Pembangunan, insentif untuk sekolah, pendidikan, kesehatan, kan semua banyak, termasuk kendaraan gitu ya. Itu kan semuanya diperolehnya dari sana gitu. Jadi kalau boleh cerita di tahun 2024 itu target pajak itu sebesar 2.800 triliun kurang lebih lah sebesar. Se-Indonesia nasional itu 2.800 triliun. Dari 2.800 triliun yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak itu 1.988 triliun di luar dari imigrasi, bea cukai. Di luar itu. Jadi yang diampu oleh kami Direktorat Jenderal Pajak dari 2.800 tadi adalah 1.988. Atau kalau bicara terkait penerimaan negara dari pajak, kita mengampu 86%-nya, gitu ya. Nah, semua perolehan pajak digunakan sebesar-besarnya untuk negara kita, gitu ya. Mungkin gitu ya. Pajak itu memang bukan pembayar pajak atau wajib pajak tidak akan mendapatkan kontribusi langsung. Itu mungkin yang membuat orang tidak buat apa sih bayar pajak gitu ya. Karena begitu. Contohnya Mas Hendra deh. Mas Hendra bayar pajak penghasilan. Kan pasti itu kan. Padahal apa sih yang dapat dari bayar pajak penghasilan? Seolah-olah kan nggak ada. Padahal pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Mas Hendra itu adalah masuk ke dalam penerimaan negara. Nanti kan banyak nih pajak, ada penghasilan, PPN gitu ya, macam-macam biaya materai, PBB. Itu nanti akan masuk ke dalam penerimaan negara yang akan dimanfaatkan untuk belanja negara lagi.
gitu loh. Belanja negara lagi. Contohnya gitu kan, misalkan pembangunan prasarana fisik. Ya kan, belanja daerah. Kita kan APBD dari mana? Ya dari penerimaan negara. Ada memang bagian dari PAD, tapi yang terbesar dari penerimaan negara, pusat gitu katakanlah. Pusat, ya. Itu. Apalagi insentif-insentif. Kita ada itulah alat solar itu apa sih namanya? Subsidi. Subsidi bahan bakar. Nah itu. Yeah. Itu kan ada, walaupun sekarang udah mulai dibatasi karena udah kekuatannya sudah harus mulai seperti itulah ya. Ada lagi untuk dana BOS. Apalagi pembangunan, ya banyak lah. Semua itu dari mana? Dari pajak. Yang paling gede yang tadi saya sampaikan, 86% penerimaan pajak, atau 83% deh kalau kita mau ngomong penerimaan pajak itu berapa persen dari penerimaan negara, itu 83%. Gitu. Tapi kalau penerimaan pajak itu kan dari kami dan PJ. Dari penerimaan pajak itu kami dan PJ, kami itu 86%-nya gitu ya. Wow. Itulah bahasanya seperti itulah. Di Jogja segitu juga? Kalau di Jogja, kami memang kan kita satu daerah istimewa Yogyakarta. Benar. Itu memang tidak terlalu besar. Tanggung jawab kami adalah 7 triliun. Gitu. Memang hanya 7 triliun, tetapi bukan hal yang mudah juga. Betul. Gitu. Tapi 7 triliun itulah yang nanti bagian dari yang 1988. Gitu. Tapi kan di Jogja pabriknya dikit, Bu. Kalau ngomong bodon ya, Bu, ini pabriknya dikit, industrinya sedikit. Apakah itu cukup rasional gitu loh, Bu? Mas Hendra, bayar pajak itu bukan pabrik loh. Jadi harus dipahami siapa sih yang harus menjadi wajib pajak. Jadi seorang atau masyarakat atau seseorang lah ya bisa menjadi wajib pajak bila dia sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Kalau salah satunya adalah dia kalau pajak penghasilan ya, kalau pajak penghasilan adalah penghasilannya sudah di atas PTKP. Di atas PTKP itu berapa? Minimal 54 juta setahun. Udah di atas itu dia menjadi wajib pajak dan dipotong pajak penghasilan. Kalau PPN adalah PPN kita banyak banget. Kita minum kita nggak boleh nyebut ini pokoknya minum air mineral, makan apa itu kita ada PPN-nya, jangan salah gitu. Beli buku yang misalkan itu ada PPN-nya gitu. Itu pajak juga gitu. Nah, jadi seperti itulah. Terima kasih, Bu. Jadi sebelum sampai ke inovasinya, Bu, ini kita harus break dulu. Siap. Ada breaknya. Nanti kita ngomong inovasinya apa aja, Bu. Siap. Oke, Bu Erna. Nah, setelah kita ngeteh dikit tadi, Bu. Jadi manfaatnya udah tahu nih, Bu. Terus kemudian, Bu, apakah bayarnya masih susah atau mungkin tadi mbak-mbaknya yang AR-nya itu mbaknya di AR itu masih ribet atau memang ada inovasi lain, Bu? Kayaknya nih harus ada inovasi nih, Bu. Orang sekarang buat apa sih bayar pajak? Nah, harusnya kan makin mudah nih, Bu, dipermudah. Siap. Oke. Matur nuwun nih, pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi begini, sebetulnya dari masa ke masa kita itu sudah melakukan transformasi birokrasi itu sudah sejak 2002 ke sana itu kita udah mulailah ya perubahan peraturan, perubahan SDM, perubahan sistem dan segala macam. Sampai dengan saat ini kita itu sebetulnya sudah menggunakan teknologi informasi di setiap kegiatan kami gitu ya. Artinya apa? Katakanlah Mas Hendra belum jadi wajib pajak akan daftar jadi wajib pajak itu bisa menggunakan IREK kan begitu? E-registration. Langsung aja e-registration, langsung aja bisa dimanapun cek udah daftar. Mau bayar gitu kan? Kan orang pajak nggak boleh terima pembayaran pajak kan melalui bank. Kode billingnya bisa di-create sendiri. Berarti kalau ada yang SMS, WA macam-macam itu berarti itu tolong itu diabaikan. Banyak hoax kita sering kali itu. Sering ada beberapa dan tolong itu diabaikan oleh masyarakat. Karena itu hoax. Kita nggak pernah seperti itu. Itu lapor. Sebenarnya juga udah by system kan, e-filing, e-SPT. Sebenarnya sudah dilakukan. Itu dalam rangka para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di luar itu kami juga ada tim penyuluh yang selalu melakukan
penyuluhan, edukasi, publikasi gitu ya, kayak begini nih podcast dan segala macamnya ya. Bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, mencoba gitu ya, agar masyarakat paham tentang pajak. Karena mungkin dari beberapa masyarakat yang seharusnya wajib pajak karena beliau tidak mengerti, tidak menjadi wajib pajak gitu. Dan ini kan tidak baik, tidak ada keadilan terhadap wajib pajak yang sudah patuh kan. Betul. Seperti itu juga menjadi misi kami di dalam perpajakan. Itu ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Artinya intensifikasi itu adalah bagaimana wajib pajak masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, kita lakukan pendekatan dan segala macam terkait dengan kewajiban perpajakannya. Misalkan ada yang salah, ada yang kurang dan segala macamnya, itu intent. Kalau extend itu perluasan. Tax base-nya artinya perluasan wajib pajaknya. Gitu. Karena kami melihat memang belum berdasarkan data BPS gitu ya, dari jumlah penduduk dengan jumlah wajib pajak, memang kita belum terlalu inline juga. Walaupun tidak semakin tahun itu semakin banyak gitu ya, semakin besar, tetapi ada beberapa memang yang harusnya sudah wajib pajak belum, dan itu menjadi tanggung jawab kami. Nah, kayak Mas Hendra sudah jadi seorang wajib pajak, juga dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, ditemani oleh seorang AR tadi, akun representatif, tempat bertanya, tempat diskusi gitu. Dan kadangkala, ini mohon maaf juga nih kepada wajib pajak ya, kadangkala juga kita surat AR kita juga memberikan surat cinta gitu ya, surat cinta yang diberikan, karena kan begini, dalam perpajakan itu self assessment, ya kan, mulai daftar, hitung, bayar, lapor, itu sendiri. Nah, pada saat itu sudah masuk, kita baru bekerja nih, menjembreng. Oh, ternyata Mas Hendra tuh punya teman, bukan teman, punya lawan transaksi di sana lapor, Mas Hendra nggak lapor. Kita kasih surat lah, ya SP2DK sih sebetulnya namanya. Kita percantik jadi surat cinta itulah. Itu tanda cinta kita gitu ya, kita kasih. Nah, harapan kita kan di follow up gitu ya, ditindaklanjuti. Kenapa? Ini sebenarnya baru bertanya gitu AR itu. Nah, kadang-kala itu enggak, Mas. Nah, itu yang mohon juga menjadi perhatian, karena apa? Kalau sampai ada yang seperti itu, surat yang kami beri itu kan klarifikasi sebenarnya. Misalnya Mas Hendra, ini Bapak Enes lawan transaksinya lapor, Mas Hendra kok enggak? Kenapa gitu? Tolong dong buktinya, kan begitu gitu loh. Ya bicara masalah itulah. Ya kalau perusahaan mungkin agak teknis ya, agak banyak mungkin ya. Tapi ya seperti itu sebetulnya secara sederhana. Nah, tapi kalau didiem ini gitu kan, ini namanya surat kan masih terbuka, harus ditutup. Ya kan? Kita ada pengawasan internal, pengawasan eksternal, tiap tahun diperiksa. Ini menjadi bahaya juga, dikira kita pertama tidak bekerja dengan baik. Kedua, mungkin main-main, kan orang pajak sangat sensitif untuk itu ya kan. Oleh karena itu kadang dinaikkan jadi pemeriksaan, kadang dinaikkan jadi buper. Nah, itu yang akan merugi itu sebenarnya wajib pajak. Gitu. Sebetulnya jadi dalam hal ini ingin saya sampaikan, tidak perlu takut dengan pajak. Harus mulai berani mengkomunikasi, dan insya Allah ya kami selalu berbenah gitu. Pelayan, mungkin Mas Hendra bisa merasakan lah ya, yang dulu mungkin begitu sangarnya seolah-olah begitu ya, katanya begitu nih. Sekarang itu kami di depan, di front office juga cantik-cantik, yang kita sampai doktrin juga harus salam sapa senyum, salam sapa ya, dan senyum dan gitu. Pakaian rapi, etika kita jaga, komunikasi skill mereka kita upgrade gitu ya. Termasuk ya pokoknya kita berharap bisa memberikan pelayanan prima. Jadi sekarang insya Allah pajak itu harapan saya tidak menakutkan, karena datang pun kantornya juga insya Allah kita semua juga mulai bagus gitu ya, prasarananya kita tata dengan sangat baik gitu. Dan jangan khawatir kalau ada yang main-main, saluran pengaduannya itu banyak banget. Diklik aja di pajak.go.id, muncul tuh saluran pengaduan. Yang paling viral itu 1.500-200. Tapi mau nyurati Kakanwilnya juga boleh gitu. Silahkan saja gitu ya. Jadi saluran pengaduan tuh banyak banget. Jadi nggak usah khawatir deh kalau takutnya nanti orang pajak main-main gitu, enggak. Insya Allah lah. Gitu. Nah itu Bu, jadi sebelum sampai ke horor-horor tadi Bu, sebetulnya kan saya ngeliat banyak nih inovasinya Bu. Sampai di saat ini sebetulnya apa sih Bu yang sekarang mau diunggulkan gitu? Nah itu.
Nah sekarang saya mau cerita, saya menulisnya cerita tentang Cortex gitu untuk Cortex, Indonesia sejahtera. Gitu. Jadi gini, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kami di Direktorat Jenderal Pajak itu selalu bergerak dinamis dan melakukan transformasi birokrasi. Berkali-kali kita keempat ini kalau nggak salah keempat atau kelima ya sudah kita lakukan di dalam transformasi birokrasi yang sekarang ini yang paling menjadi utama bagi kami adalah pembenahan sistem informasi. Ya, yang disebut tadi Cortex. Core inti teks pajak lah gitu. Inti core teks gitu. Jadi inti perpajakan itu apa? Ya itulah hak dan kewajiban dari dari kami Fiskus maupun wajib pajak. Nah, dari Cortex itulah nanti para wajib pajak diharapkan gitu ya akan mendapatkan yang pelayanan jauh lebih baik, lebih mudah, borderless gitu ya, real time, di mana saja kapan saja gitu ya. Mau Mas sambil iseng sekarang mau ngisi dimanapun lewat HP, lewat laptop, lewat komputer. Pokoknya isi banget deh, gampang yang diharapkannya seperti itu. Terus apa Bu? Cortex itu program apa sih? Jadi gini, Cortex itu sebenarnya tadi saya sampaikan adalah sistem informasi kami yang terbaru. Sebenarnya bukan terbaru, tapi terintegrasi kuncinya. Jadi mungkin Mas Hendra udah tahu bahwa selama ini kalau lapor menggunakan e-filing gitu ya, mau bayar pakai kode billing kan gitu. Nah itu kan rumahnya masih masing-masing tuh, gitu kan masih tersebar, tapi semua sudah menggunakan electronic system gitu. Nah sekarang Cortex itu jadiin satu rumah, gitu. Nah di dalam Cortex itu ada 21 probis. 21 proses bisnis kami gitu ya. Jadi fitur-fiturnya di situ. Cara kerja kami nanti akan di situ semua. Memudahkan anak-anak kami gitu ya untuk bekerja juga gitu. Nah, tetapi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat di dalam Cortex itu ada 5 hal utama yang juga mempengaruhi wajib pajak. Ada 5 probis yang memang kita gunakan untuk masyarakat. Itu. Nah, tahan dulu Bu. Tahan dulu. Harus di break dulu nih Bu. Kalau nggak nanti sama produsernya di mana? Siap. Oke Bu Erna. Tadi sempat sengaja kita potong. Yang 5 tadi apa Bu? Itu PR atau itu apa Bu sebetulnya Bu? Itu sistem informasi. Di dalam Cortex yang yang kita sebut probis sebenarnya proses bisnisnya yang dilayani Bu ya. Untuk wajib pajak. Untuk wajib pajak. Sebetulnya bukan baru tapi ini lebih disempurnakan lah, lebih memudahkan gitu ya. Kalau boleh cerita dulu keunggulan Cortex dulu ya. Agak nyontek sedikit nih ya. Untuk wajib pajak, masyarakat wajib pajak, pertama adanya akun wajib pajak pada portal DJP. Jadi kayak kalau perbankan kita juga punya akun, Instagram kita punya akun. Nah nanti ada dibuat akun khusus wajib pajak yang bisa membuka hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam akun itu pertama. Kedua, layanannya lebih berkualitas pastinya lah ya, dan real time. Tadi terus layanan dapat diakses kapan dan di mana saja. Sebenarnya sudah sedikit saya sampaikan. Terus insya Allah potensi sengketanya juga berkurang karena itu nanti dengan adanya akses akun yang diberikan tadi, akses terbuka, wajib pajak bisa melihat sendiri hak dan kewajibannya di situ. Jadi insya Allah meminimalkan sengketa gitu loh. Meskipun misalnya yang lapor dari sana otomatis jadi kelihatan. Masuk. Misalkan nih Mas Endra menjadi narasumber lah gitu kan. Ini kan penyiar jadi narasumber atau jadi penyiar di mana lah gitu ya. Lah kan pasti mendapatkan honor kan gitu ya. Kan pasti dipotong pajaknya. Nah, menggunakan bukti foto kan mereka yang lawannya itu agensinya kali ya. Itu nanti akan memasukkan di dalam laporannya. Otomatis masuk ke dalam akunnya Mas Hendra. Itu saya dengar Bu ya, sekarang kan mau diintegrasikan dengan NIK juga tuh Bu. Ya, kalau itu masuk pintu masuk. Nah, ini yang belum saya mau sampaikan tadi. JJ tadi ya, terus hak dan kewajiban lebih mudah dilaksanakan. Bagi pegawai gitu kita lebih integrasi, sistem lebih terintegrasi. Bagi instansi gitu ya, kita juga lebih kredibel, harapannya bisa lebih dipercaya, lebih akuntabel. Insya Allah kepatuhan wajib pajaknya tinggi, kinerja kita juga insya Allah lebih jauh, lebih baik gitu. Bagi stakeholder gitu juga diharapkan juga apabila membutuhkan data lebih real time, valid, kan seperti itu. Jadi itu. Nah tadi kan kembali apa tadi yang disampaikan NIK. Jadi sekarang ini sebetulnya bukan sekarang, 3 tahun
3 tahun ini kami selalu menyampaikan terkait dengan bagaimana memadankan NIK dan NPWP. Betul. Karena nantinya NIK itu yang akan menjadi pintu masuk untuk akun-akun tadi. Jadi berlaku sebagai NPWP lah seperti itu. Ya. Nanti NPWP kita ya NIK itu single number ya gitu. Jadi memudahkan mengingat satu nomor saja deh gitu. Nah, itu sebenarnya udah kita sampaikan. Yang paling utama sekarang dan sebetulnya udah di launching mulai 1 Juli kemarin nih. Bahwa NIK sudah bisa digunakan sebagai oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Betul. Sudah, tapi masih diperbolehkan menggunakan NPWP juga. Jadi masa transisi lah. Tapi nanti mulai 1 Januari, ini amanat undang-undang juga, kan, itu sudah menggunakan NIK, tidak lagi NPWP. 1 Januari 2025. 2025. Oleh karena itu sangat diharapkan wajib pajak yang belum segera memadankan NIK dan NPWP dan sangat mudah. Melalui DJP online saja, nanti dilihat NIK-nya udah sama enggak? Tinggal diganti NIK. Yang harapan kita ya NIK-nya, alamatnya. Entry-nya pertama kali nomor NPWP. NPWP dulu, NPWP. Kalau tapi mau nyoba dulu pakai NIK juga boleh. Kalau nggak masuk berarti belum. Soalnya banyak yang tanya, Bu. Kalau saya sebelumnya sudah ya. Jadi banyak yang tanya, terus caranya gimana sih, Mas? Nah, pakai DJP online. Nanti ada itu pemadanan. Kalau mau di YouTube maupun di Instagram itu ada cara memadankan NIK dan NPWP, banyak banget sudah itu. Itu mudah banget. Nah, itu paling penting. Karena kalau enggak, khawatirnya sedikit menghambat terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, gitu. Itu. Ini Bu, makanya jadi di tengah derasnya orang yang mogok pajak ini loh. Nah, ini kan seringkali kan kemudahan ini kan malas, susah Mas bayarnya, terus tahu-tahu ada tagihan, aku jadi narsum di sana atau jadi peneliti di sana, kok nggak ngerti tiba-tiba harus suruh bayar pajak sendiri. Nah, ini kurang bayar namanya. Mana kurang bayar, Bu? Jadi karena sebetulnya karena tidak dilaporkan tadi. Kan kita juga masih namanya data masih di tempat-tempat berbeda gitu kan. Betul, nanti kan dengan Kortek tadi yang makanya tadi yang 5 probis tadi ya, kita cerita dulu deh kembali ke awal. Jadi 5 probis tadi yang akan sedikit merubah gitu ya. Yang harus dipahami oleh wajib pajak adalah cara pendaftaran. Nah, pendaftaran dulu pakai IREK. Nah, sekarang bisa lewat borderless. Mau di KPP datang monggo aja. Silahkan, mau melalui saluran manapun juga masih bisa gitu ya. Padahal kadang-kala kita bekerja sama dengan stakeholder migrasi orang asing itu bisa lewat situ. Banyaklah yang bisa terkait dengan registrasi. Nanti terkait pembayaran. Nanti kan dulu kode billing itu hanya satu untuk satu jenis pajak. Sekarang satu kode billing bisa dipakai untuk beberapa jenis pajak. Kayak gitu. Virtual account gitu ya. Ya, virtual account seperti itu. Yang modelnya begitu. Nanti ada deposit pajak juga. Makanya seperti itu juga. Jadi kita punya deposit. Kenapa deposit itu supaya wajib pajak kalau lupa nih, nggak ada kena sanksi, udah dianggap depositnya sebagai pembayaran. Misalnya saya punya perusahaan CV gitu, daripada kena denda. Deposit sih lah. Gitu bisa. Bapak, misalkan gini, Masnya bikin kode billing untuk bikin deposit. Aku nyimpen di lah awal bulan gitu. Belum ngitung nih gitu. Nah, tapi ternyata lupa setelah tanggal 15 katakanlah harusnya sudah ini, kan itu bisa kena sanksi nih. Ternyata belum, tapi punya deposit. Kita hitung dari depositnya Bapak. Berarti nggak kena denda, Bu? Nggak kena denda. Segera lapor. Gitu. Nanti ada itu. Jadi lebih itu ada deposit. Ada juga ledger tadi yang saya bilang. Kalau di dalam keuangan itu neraca tadi ya. Ada kredit, debit. Nah, dari situ nanti bisa dilihat gitu. Nah, cara tadi pembayaran juga lebih mudah gitu. Nanti kalau bisa pakai deposit atau mungkin kode billingnya dapat, mau ke bank monggo saja gitu. Terus ada lagi yang terkait dengan pelaporan SPT tadi. Nah, itu kan kemarin ada e-filing, ada SPT kan semacam-macam. Sekarang pelapornya ya udah gampang aja lewat situ, lewat Kortek yang saya sebut tadi TAM tadi, Tax Management yang punya akun tadi kan. Tax Account Management gitu. Itu tadi ya udah tinggal masuk di situ, bisa juga lapor gitu. Masa tahunan, nah seperti itu. Nah itu Bu. Dan isinya nanti kan misalkan ada bukti potong, udah masuk gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Kita ngasih-ngasih. Ya sebenarnya hampir kayak e-filing, tapi lebih kompleks lagi, lebih komprehensif lagi. Mungkin kalau nanti Mas Hendra beli rumah baru ya harus ngisi sendiri. Gitu. Mobil baru lagi ya ngisi sendiri. Betul. Itu aja. Itu kan ini atau punya utang kita harus ngisi sendiri karena kita nggak tahu ya. Betul. Belum inline aja. Tapi beberapa sudah di inline kan. Gitu.
Nah, terus yang paling utama layanan juga, edukasi terkait dengan misalkan nih Mas Hendra, aku tuh kepingin belajar pasal 21, ada nggak ya? Masuk di situ, nanti tinggal nyari, ada kelas pajak nanti kita. Ikut kelas pajak ini. Nggak kayak zaman dulu yang berifat A, berifat B itu masih ada. Kalau itu memang khusus ada beda lagi. Ya, kalau yang ini untuk kalau belajar. ini lebih banyak belajar secara mandiri, paham untuk kalau brevet kan ada teknisnya ya, karena untuk konsultan, untuk membantu gitu ya. Kalau ini bisa juga sih, tapi mungkin tidak sedalam brevet gitu loh. Jadi ini untuk mengenal pajak lah gitu. Tapi kalau mau bertanya misalkan, loh kok nggak ada yang aku inginkan, bikin aja situ. Saya minta bikinin kelas pajak begini dong, gitu. Berarti bisa dong, misalnya bisa kayak nanti. admin yang tadinya cuma admin keuangan terus disuruh belajar pajak. Sangat bisa. Mau menentukan temanya pun sangat bisa gitu. Terus mau belajar aturan-aturan kita pasang juga di situ. Mau tanya aturan yang mana, PMK yang mana, undang-undang yang mana, tinggal klik aja di situ. Gitu. Dan yang paling utama tadi TAM tadi. Tax Account Management tadi itu yang paling baru. Kalau yang lain kan tinggal diintegrasi nih ya sebenarnya, dimasukkan dalam akunnya akunnya Mas Hendra tadi. Sebenarnya ada registrasi kan udah ada, cuma sekarang lebih terintegrasi, lebih baik lah, lebih mudah lah gitu. Tapi yang di TAM itu memang baru. Ya kayak kita bank juga itu. Klik, aku lihat ini udah bayar belum ya? Aku udah lapor belum ya? Bisa sekarang gitu. Harusnya tidak membuat orang makin serem ya Bu ya? Harusnya tidak. Kan makin termonitor. Tapi gini, serem atau tidak mindset loh. Nah ini Bu. Insya Allah dengan menyintai Indonesia, bahwa tadi sudah saya sampaikan, bahwa penerimaan negara dari pajak itu 86% loh. Atau kalau secara nasional, tadi 86 itu penerimaan negara pajak ya, tapi kalau kita ngomong penerimaan negara 83% deh. Gitu. Itu dari pajak loh. Bu. Semuanya itu dari pajak loh. Ini kalau cinta Indonesia, ayo dong gitu. Sebetulnya info ini jarang sebetulnya kita pengen tahu banyak Bu. Mudah-mudahan Bu ini dilanjut amin. Sama produser kita bisa dilanjutkan, nanti ada episode cerita berikutnya Bu. Siap. Ada kalimat penutup Bu. Nah, ini saya kepingin menginfokan saja kalau ini kan kita kan hanya sebentar ya. Tapi kalau ada dari masyarakat wajib pajak atau siapapun lah ya yang ingin lebih mengenal lebih jauh tentang Cortex itu bisa nanti melalui pajak.go.id, www.pajak.go.id, familiar banget lah. Atau bisa medsos resmi kami di YouTube, itu ada YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Atau melalui Instagram atau nanya ke kami. Atau kalau kepingin tolong dong kita disosialisasiin Cortex itu, suratin kami. Insya Allah gitu ya, kita akan lakukan. Syukur-syukur membawa beberapa orang gitu ya, 10-20 orang. Bu, buat surat ke kita atau ke KPP. Kami minta tolong dong di sosialisasi Cortex itu. Insya Allah nanti kita schedulekan, karena kan kita banyak banget ya ini lagi karena kita juga lagi berusaha secara masif menyampaikan kepada masyarakat. Kita sangat berterima kasih malah seperti itu. Dan terakhir juga mungkin ini penutup ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kontribusinya terhadap penerimaan negara yang sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah Direktorat Jenderal Pajak 3 tahun kemarin sudah hat-trick penerimaan pajak tercapai setelah 12 tahun gitu ya. Untuk DIY juga alhamdulillah 2 tahun kami tercapai, dan mohon doanya, mohon dukungannya semoga tahun ini kita juga tercapai gitu ya. Terus juga kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalaupun ada yang tidak nyaman atau kira-kira ada yang dalam tanda kutip anak kami berbuat yang tidak baik, monggo dilaporkan saja gitu, karena laporan saluran pengaduan itu sangat terbuka gitu ya. Tik aja saluran pengaduan di JP muncul itu 1.500-200 atau yang lainnya bisa juga seperti itu. Terus apabila masyarakat kepingin mau bayar pajak tapi bingung ini gimana sih tarifnya, gimana sih ngitungnya, monggo datang ke AR-nya. Akun bisa telepon, bisa juga nanya, atau melalui call center kami juga ada gitu. Tapi kalau biasanya lebih senang kalau ngobrol begini kan ya, karena masalahnya lebih enak gitu kan. Monggo datangi, karena setiap wajib pajak selalu mempunyai akun representatif gitu ya itu. Terus menghimbau bersiap diri untuk menerima Cortex, karena Cortex itu bagian dari perjalanan hak dan kewajiban masyarakat atau wajib pajak dalam hal ini. Dan yang terakhir, selamat
Hari Batik Nasional. Oh iya, pas Hari Batik. Bu Erna, Matur nuwun. terima kasih banyak sudah Siap. hadir. Kita tunggu episode berikutnya Bu ya. Siap, saya Sehat-sehat terus Bu. menunggu undangan Mas. Oke, siap Bu. Matur nuwun. Iya.